أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di Al-Yakin TV, masih di segmen ngaji bareng. Kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana cara kita mengolah nafas atau memperpanjang nafas, tepatnya menghemat nafas kita, agar kita memperoleh bekal yang cukup untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil dan tidak terlihat capek atau terengah-engah. Maka perlu dipelajari bagaimana cara mengolah nafas ini. Yang pertama-tama kita harus mengetahui bahwasanya manusia melakukan olah nafas paling tidak dengan 3 organ tubuh. Yang pertama, orang biasa memproduksi suara itu dengan di leher. Yang kedua ada pernafasan dada, dan yang ketiga adalah diafragma. Nah, ini bisa kita lihat kepada anak-anak kecil yang pemula yang baru belajar soal makomat ini. Biasanya mereka Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menggunakan nafas di tenggorokan sehingga cepat habis dan terlihat begitu susah gitu ya. Yang mendengarkan juga nggak enak, yang melakukan juga nggak enak. Maka ada juga orang yang memproduksi lewat ini pernafasan dada. Biasanya diproduksi orang-orang yang bersuara rendah atau orang yang sudah terbiasa suara rendah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suara dada ini atau pengolahan produksi nafas dari dada ini relatif lebih panjang daripada nafas yang di tenggorokan sini. Lalu yang ketiga adalah nafas dari diafragma, produksi suara dari diafragma. Inilah yang kita gunakan nanti dalam ngaji. Ini juga secara fitrah diciptakan Allah, seperti kita melihat anak-anak kita atau adik-adik kita yang bayi, itu mereka jika diperhatikan perutnya waktu bernafas akan ketahuan bahwa mereka menggunakan diafragma atau yang biasa disebut orang nafas perut ini. Jadi anak bayi biasanya perutnya kembang kempis waktu nafas. Nah, makanya mereka pada waktu menangis kesannya los gitu ya. Nah, hari ini akan kita pelajari bagaimana tekniknya supaya kita bisa menggunakan nafas diafragma. Mari kita lakukan bersama-sama. Nah, yang pertama, kita membayangkan seperti berada di hutan yang udaranya begitu sejuk, segar,
Nah, kita mengambil nafas, ketika kita ambil dari mulut, kita masukkan ke diafragma sini. Nah, waktu itu, waktu memasukkan kita tangannya begini. Saya contohkan. Sampai penuh. Tahan, 1, 2, 3, kemudian dilepaskan. Lakukan lagi. Jadi nafasnya jangan langsung dihabiskan, tapi dihemat. 1, 2, 3. Nah, waktu saya ngambil dari sini, itu daerah sini saya membesar. Jadi tahan, 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan. Nah, ulangi itu sampai 3 kali. Lagi. Tahan. 1, 2, 3. Ini pertama, yaitu untuk mengontrol supaya nafas kita lebih hemat. Terus yang kedua, bagaimana cara kita membuat nafas kita hemat, tapi kita bisa mengeluarkan power. Yang kedua, kita pegang di daerah sini, diafragma. Pertama, kita ambil. Tahan. Kemudian bayangkan seperti sebuah ban bocor yang kita tutup, kita lepaskan. Kita tutup, kita lepaskan. Jadi, tahan, 1, 2, 3. Nah, ini bergerak. Kita ulangi lagi. Ambil dari mulut ya, hati-hati kalau ngambilnya dari hidung maka akan masuk ke dalam paru-paru. Tapi kalau ngambil dari mulut bisa masuk ke sini. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Lagi. Ambil. Tahan. 1, 2, 3. Nah, tahap pertama tadi kita waktu menghemat napas, terus yang kedua lakukan itu 3 kali rutin, maka kita akan mengalami peningkatan nafas kita menjadi agak panjang. Nah, kemudian yang ketiga, kita gunakan hentakan sebagai latihan untuk memperkuat power atau kekuatan kita dalam melantunkan ayat suci nanti. Kan ada nanti nada-nada tinggi biasanya membutuhkan kekuatan yang lebih. Jadi caranya seperti kita menekan, atau kalau orang Jawa bilang gusak pitik, ya, gusak ayam. Jadi boleh mengambil langsung, kita rasakan di sini ada pergerakan. Jadi begini, sekencang-kencangnya memakai huruf shin besar ya, huruf shin. Nah, lakukan ini kurang lebih 1 sampai 2 menit sampai terasa badan kita agak berkeringat. Nah, dari situ jika hal ini terus dilatih, maka kita akan merasakan kekuatan kita bertambah. Sekarang kita bagaimana supaya kita bisa memproduksi dengan baik suara
dari diafragma sampai ke luar, caranya adalah kita seperti menembakkan nafas kita dari diafragma ke langit-langit mulut sini. Ya, ada langit-langit seperti kubah di sini, kita tembakkan di situ, kemudian keluar mengalir ya. Jadi begitu. Seperti yang dicontohkan di awal tadi. Biasanya ayat yang kami gunakan untuk belajar kepada anak-anak adalah surat Al-An'am biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. Rasakan di sini ya. Wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Kira-kira seperti itu. Silakan dilatih ini setiap pagi waktu senam atau di sela-sela apabila saudara-saudara mempunyai waktu senggang. Insya Allah nanti akan membantu panjangnya nafas saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.